1442 Hijriah yang dilaksanakan secara nasional tentunya dengan beragam kegiatan. Salah satunya adalah mengedukasi dan kita membedah produk keuangan syariah. Dan untuk sore hari ini saya sudah bersama dengan Bapak Haji Taufikur Rahman LC, Ketua Yayasan Pondok Pesantren Al-Fakriyah Makassar. Langsung saja kita akan ngobrol di sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Taufikur Rahman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Pak? Ya, alhamdulillah. Ini saya sangat senang ya berada di tengah-tengah para santri yang antusiasnya ini sungguh luar biasa ya sore-sore ini. Biasanya kalau jam-jam seperti ini kan pada sudah lemas gitu ya, tapi ini sangat luar biasa sudah memenuhi ruangan tempat berlangsungnya Gebiar Safari Ramadan. Baik, Ustadz, kalau kita melihat ya untuk Gebiar Safari Ramadan 1442 Hijriah ini mengambil tempat di Pondok Pesantren Al-Fakriyah. Nah, Ustadz sendiri seperti apa nih? Ya, sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada pihak penyelenggara yang mempercayakan kegiatan ini di Pondok Pesantren Al-Fakriyah. Ya, sebenarnya kegiatan ini sangat luar biasa ya, terutama kepada kita semua, baik sebagai pengelola ataupun para santri yang nanti akan diperkenalkan tentang bagaimana keuangan syariah dari pihak yang berwenang nanti, dari pihak BSI dan OJK yang akan memperkenalkan kepada kita semua ya. Baik, Pak Ustadz, ini kalau kita melihat ya, ini kan kalau kegiatan dari para santri itu dimulai dari pukul jam 4 subuh gitu ya. Dan selama Ramadan ini aktivitasnya apakah ada yang berubah atau seperti apa? Ya, sebenarnya di bulan Ramadan ini secara formal kegiatan kita di pesantren ini diliburkan. Cuman untuk bulan Ramadan ada program khusus bagi para santri yang ingin mengembangkan keilmuan kepesantrenannya, sehingga hampir setengah dari para santri ikut berpartisipasi dalam kegiatan yang kita berikan tema mondok di bulan Ramadan. Nah, adapun kegiatan tentunya hampir sama, cuma ada perbedaan. Oh iya, perbedaannya apa itu, Ustaz? Kalau kegiatan di luar bulan Ramadan itu kan ada kegiatan yang formal, kegiatan sekolah. Maka untuk kegiatan Ramadan ini kita fokuskan kepada kegiatan pengembangan buat anak-anak, mulai itu tadi sebelum subuh, karena mereka harus bangun makan sahur, setelah subuh terus kegiatan sampai jam 11 malam. Ya. Kalau di luar bulan suci Ramadan itu kegiatannya sampai jam 10 malam. Ya. Oke. Ya, dan para pengurus Pondok Pesantren Al-Fakriyah juga untuk sore hari ini kita juga sudah bersama, selain dengan Bapak Haji Taufikur Rahman LC, Ketua Yayasan Pondok Pesantren Al-Fakriyah Makassar, kita juga bersama dengan Dr. Muammar Bakri LC MA, pimpinan Pondok Pesantren Al-Fakriyah Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, untuk sore hari ini kita terhubung secara virtual ya, bersama sekali lagi bersama Dr. Muammar Bakri LC MA, pimpinan Pondok Pesantren Al-Fakriyah Makassar. Gimana kabarnya, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya, untuk rangkaian Gebiar Safari Ramadan 1442 Hijriah ini diselenggarakan di Pondok Pesantren Al-Fakriyah. Ini merupakan rangkaian kegiatan nasional. Seperti apa Bapak melihat dari Gebiar Safari Ramadan 1442 Hijriah yang bertempat di Pondok Pesantren Al-Fakriyah ini, Pak? Ya, tentu kami mewakili pesantren Al-Fakriyah, dari pembina, dari keluarga besar pesantren, merespon baik
positif kegiatan Geber Ramadan ini yang dilakukan di pondok pesantren. Itu hal-hal yang kami peroleh dari kegiatan ini, apalagi yang berkaitan dengan keuangan syariah, itu menambah wawasan keilmuan santri yang berkaitan dengan keuangan syariah, sangat kami respon dengan positif. Iya, kalau jumlah dari para santri sendiri saat ini berapa Pak Ustadz? Ya, kita sudah hampir 500-an lah untuk yang sekarang gitu. Ya, jadi dari tingkatan SMP atau Sederajat Sanawiyah dan Aliyah SMA, SMU. Baik, Ustadz, selama Ramadan ini aktivitas apa yang paling melekat kepada para santri begitu? Jadi seperti yang disampaikan Ustadz Taufikur Rahman tadi, Ketua Yayasan, bahwa fokus selama Ramadan ini sedikit agak berbeda dengan hari-hari di luar Ramadan. Perbedaan yang menonjol itu kita lebih fokus pada penguatan tahsin Al-Quran dan baca kitab santri, kegiatan dan lain-lain. Baik, jadi dari berbagai kegiatan yang dilakukan selama Ramadan ini ya Ustadz, kemudian selama ini apa yang diharapkan oleh Ustadz khususnya untuk para santri yang ada saat ini dengan adanya Gebyar Safari Ramadan 1442 Hijriah yang berlangsung di tempat ini, Ustadz? Ya, baik, makasih. Ya, tentu harapan kami jadi dakwah-dakwah yang dilakukan secara aktif melalui media. Ada tentunya radio bersama kita, media sosial lainnya, dan juga tentu hadir bersama kita dari pihak OJK dan keuangan syariah. Tentu harapan kami dari pesantren bahwa santri itu juga memahami bagaimana mengelola keuangan syariah, tentu sharing dari bapak-bapak, ibu-ibu yang tentu memiliki kompeten di bidang keuangan syariah, sehingga kita harapkan santri yang bisa kita telurkan dari pesantren Al-Fahriyah juga memiliki kualifikasi yang baik dalam hal keuangan syariah dan bisnis syariah. Selain memiliki kompetensi itu, yang memang jadi pelajaran yang penting dalam pesantren, yaitu fikih muamalah atau ekonomi Islam. Juga kita harapkan dari kegiatan ini santri-santri itu memiliki pemahaman yang baik tentang bagaimana bermedsos. Jadi sampaikan dakwah-dakwah melalui media sosial yang memang di kalangan anak milenial ini sudah digandrungi dan sudah menjadi bagian dari hidupnya. Jadi kegiatan-kegiatan dakwah-dakwah melalui medsos itu juga bisa dipahami dengan anak-anak dan santri kita dengan baik, agar dakwah-dakwah itu bukan hanya secara manual face to face yang ada di tempat tertentu seperti masjid, tapi juga menyasar pada masyarakat yang ada di media sosial. Iya, jadi bijak mengelola keuangan nantinya itu yang diharapkan kepada para santri, dan juga bijak menggunakan sosial media ya. Terima kasih
Ustadz Dr. Muammar Bakri LC, MA, pimpinan Pondok Pesantren Al-Fakriyah Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih juga untuk Bapak Haji Taufikur Rahman LC, Ketua Yayasan Pondok Pesantren Al-Fakriyah Makassar, dan juga untuk sore hari ini saya juga menyapa narasumber lainnya yang tentunya akan ajak ataupun kita akan bergabung bersama. Ada Ibu Normasita, Kepala Subbagian Edukasi dan Pelindungan Konsumen ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Normasita. Gimana kabarnya, Bu? Sehat. Ya, tentunya kita akan siap nih ya untuk memberikan pelajaran informasi ya kepada para santri di sore hari ini ya. Dan juga kita sudah bersama dengan Bapak Burhan, Branch Manager BASI KC Makassar Veteran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Burhan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah, Ya, sehat. pastinya kita sebentar akan membedah ya produk-produk keuangan syariah ya. Insya Allah. Ya, baik. Dan ya, smart listener, demikian perbincangan singkat kita dengan beberapa narasumber untuk pagi hari ini, dan dapat saya informasikan untuk acara Gebiar Safari Ramadan 1442 Hijriah ini kami siarkan secara audiovisual di 101,1 Radio Smart FM Makassar dan juga di channel YouTube Smart FM Makassar, dan juga Anda bisa mendengarkan kami live streaming radiosmartfm.com/Makassar. Dan perlu kami informasikan, Smart FM ini merupakan radio berjaringan yang ada di 10 kota besar di Indonesia di bawah naungan KG Radio Network. Demikian Rifa yang saya sampaikan untuk Anda di sore hari ini. Oke, Ya, baik. Terima kasih banyak Rifa Mirza Maji Rianti yang sudah memberikan laporan langsungnya bersama dengan Ketua Yayasan, pimpinan Pondok Al-Fakriyah Makassar, dan juga para narasumber yang sore hari ini akan berbagi bersama para santri dalam Gebiar Safari Ramadan Berkah bersama Keuangan Syariah. Anda bisa menyimaknya sesaat lagi. Smart Listener, jangan kemana-mana. Tetap dengarkan terus program ini di 101,1 FM. Anda juga bisa mendengarkan melalui live streaming di www.radiosmartfm.com dan juga melalui kanal YouTube kami Radio Smart FM Makassar. Smart FM presents live report. Bapak berangkat dulu. Oh iya Pak, hati-hati Ki. Pak, atap dapur bocor, mau diperbaiki. Ada satu malam di dalamnya, malam yang mulia, malam 1000 bulan. Ramadan ya Ramadan, yang mau simak Quran, hafal tabil busra, wal khairi wal iman. Ya ikhwati hayya, sumai Ramadan, hayya nuhayyihi bizikri wa ihsan. Ya Ramadan, ya syahr siyam, ya syahrul qiyam. Ramadan ya Ramadan, yang mau simak Quran, hafal tabil busra, wal khairi wal iman. Ya ikhwati hayya, sumai Ramadan, hayya nuhayyihi bizikri wa ihsan. Di bulan suci Ramadan, melatih kesabaran, raihlah rahmat serta ampunan, bebas dari segala dosa dan siksaan. Di bulan suci Ramadan,
Ya, dari Pondok Pesantren Tuhan memberikanku cinta untuk ku persembahkan hanyalah Muhammad Nurdin Subandi, Kepala Otoritas Jasa Keuangan Regional 6, Sulawesi, Maluku, dan Papua, beserta seluruh insan Otoritas Jasa Keuangan Kantor Regional 6, Sulawesi, Maluku, dan Papua, mengucapkan selamat menunaikan ibadah bulan suci Ramadan 1442 Hijriah. Semoga semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menyikapi kebutuhan yang semakin meningkat, kami mengingatkan kepada smart listener untuk selalu mewaspadai penawaran-penawaran pinjaman online. Cek tanda terdaftar dan izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan sebelum memanfaatkan layanan pinjaman online. Hal yang sama berlaku juga untuk penawaran investasi yang marak menghampiri melalui berbagai media sosial hingga ajakan dari orang terdekat. Cek legalitasnya, waspadai penipuan berkedok investasi. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi layanan konsumen Otoritas Jasa Keuangan melalui WhatsApp di nomor 081 157 157 157 atau follow Instagram layanan konsumen Otoritas Jasa Keuangan di kontak @kontak157. Salam sehat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. They call it news, knowledge, business information, wisdom, inspiration. Smart FM, the spirit of Indonesia. Dan Minat Live Ida bersama Otoritas Jasa Keuangan Regional 6 Sulawesi dan didukung oleh Syariah Indonesia pada program 12 Safar Ramadan 1442 Hijriah. Smart Listener, setelah tadi kita mendengarkan laporan langsung dari rekan kami Mirza Ariyanti yang sore hari ini sudah berada di Pondok Pesantren Al-Fahriyah dalam rangkaian Gebyar Safari Ramadan 1442 Hijriah bersama dengan Otoritas Jasa Keuangan Kantor Regional 6 Sulampua dan juga Bank Syariah Indonesia. Sore hari ini kita akan langsung mengikuti acara, seluruh rangkaian acaranya yang tentunya mengangkat tema berkah bersama keuangan syariah. Kita akan menyimak seluruh materi ataupun sharing yang dilakukan oleh para narasumber yang nanti juga akan disimak oleh para santri yang ada di Pondok Pesantren Al-Fahriyah. Langsung saja kalau begitu saya akan menyapa dan memberikan tugas selanjutnya ini akan dipandu oleh rekan saya Mirza Ariyanti yang sudah berada di Pondok Pesantren Al-Fahriyah. Silakan Mirza. Terima kasih Rifa Majid. Ya, Bapak Ibu, pengurus Pondok Pesantren Al-Fahriyah Makassar dan juga para santri Pondok Pesantren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih semangat lagi, saya ulang lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini semangatnya luar biasa ya. Yang pastinya saya senang sekali berada di tengah-tengah kalian semuanya, tentunya para santri Pondok Pesantren Al-Fahriyah Makassar. Dan seperti diinformasikan oleh rekan Rifa tadi, tentunya di Gebyar Safari Ramadan 1442 Hijriah ini merupakan program nasional yang tentunya diisi dengan berbagai kegiatan ya. Salah satunya yaitu mengedukasi dan tentunya kita juga akan mengetahui lebih banyak lagi tentang produk-produk keuangan syariah itu seperti apa sih ya. Nah, sebelum kita buka acara di sore hari ini, saya mau nanya dulu nih untuk para santri, lihat backdrop yang ada di belakang saya, itu ada OJK dan juga BSI. Ada yang tahu singkatannya seperti apa?
Ada yang tahu singkatannya? Oke, ada yang tahu yang di tengah? Oke, jadi untuk singkatan dari OJK dan BSI ya, sekali lagi saya ulang, Otoritas Jasa Keuangan, sekali lagi, dan Bank Syariah Indonesia. Dan sekali lagi kami informasikan untuk Gebiar Safari Ramadan 1442 Hijriah ini dipersembahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan Regional 6 Sulampua dan didukung Bank Syariah Indonesia. Dan perlu kami informasikan juga ya, selama acara ini berlangsung, kami harap untuk semua peserta untuk bisa disiplin mematuhi protokol kesehatan COVID-19 ya. Karena ini merupakan komitmen dari Otoritas Jasa Keuangan untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 ya. Dan baik pengurus Pondok Pesantren Al-Fakhriyah dan juga para santri, kita tahu ya, Otoritas Jasa Keuangan itu tugasnya adalah mengatur dan juga mengawasi semua kegiatan di jasa keuangan, khususnya nih di sektor perbankan. Nah, kalau di sektor perbankan itu kita tahu ya, ada bank konvensional dan juga ada bank syariah. Kemudian juga di sektor asuransi ya, kemudian pasar modal, kemudian pembiayaan, kemudian pegadaian, kemudian dana pensiun dan juga LKM. Dan untuk lebih jelasnya, kita akan langsung saja mendengarkan kata sambutan dan sekaligus membuka acara Gebiar Safari Ramadan 1442 Hijriah yang akan dibuka langsung oleh Bapak Patahudin, Direktur Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan Kantor OJK Regional 6 Sulampua. Dan saat ini kita sudah terhubung secara virtual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Patahudin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak untuk hari ke... Alhamdulillah sehat. Semoga semua sehat ya. Iya. Silakan Pak untuk sambutannya untuk hari ini merupakan rangkaian hari ketiga Gebiar Safari Ramadan 1442 Hijriah. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Yang saya hormati Bapak Haji Taufikur Rahman LC selaku Ketua Yayasan Pondok Pesantren Al-Fahriyah Makassar. Kemudian yang saya hormati pula Bapak Dr. Muammar Bakri LC MA selaku pimpinan Pondok Pesantren Al-Fahriyah Makassar. Kemudian yang saya hormati Bapak Muhammad Nur Cahyadi SHI MH selaku Kepala Kampus Pondok Pesantren Al-Fahriyah Makassar. Yang saya hormati para habaib, para kiai, ustadz dan seluruh sivitas Pondok Pesantren Al-Fahriyah Makassar, rekan-rekan kami dari kantor regional 6 Sulampua, hadir tadi Ibu Normasita selaku analis bagian edukasi dan perlindungan konsumen. Kemudian yang saya hormati pula Bapak Burhan, Garis Manajer PT Bank Syariah Indonesia Petral Makassar. Rekan-rekan dari Smart FM selaku media partner yang setia menemani OJK, Bapak dan Ibu, adik-adik peserta kegiatan baik yang mengikuti langsung melalui Zoom meeting maupun menyaksikan live YouTube Smart FM Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Pertama, saya ingin mengajak Bapak dan Ibu sekalian, mari sama-sama kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas segala rahmat dan karunia-Nya pada hari ini kita semua masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Tentunya tak lupa juga kami sampaikan salawat dan salam pada Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya
Semoga kita memperoleh syafaat melalui beliau di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dan adik-adik santri sekalian yang saya hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenankan terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih tentunya kepada Bapak Haji Taufikur Rahman LC selaku Ketua Yayasan Pondok Pesantren Al-Fahriyah Makassar yang telah memfasilitasi terlaksananya kegiatan edukasi sore hari ini, dan juga tentunya para narasumber kegiatan yang senantiasa berbagi ilmu, tentu sebagai bentuk komitmen terhadap peningkatan literasi dan inklusi keuangan. Tidak lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan dari Smart FM yang telah membantu terlaksananya kegiatan ini sebagai salah satu dari rangkaian kegiatan literasi keuangan Gebiar Safari Ramadan 1442 Hijriah dengan tema Berkah Bersama Keuangan Syariah. Bapak dan Ibu sekalian, sebagaimana kita ketahui bahwa dalam 2 dasawarsa belakangan, perkembangan sejak kelahiran Bank Syariah pertama di tanah air, konsep ekonomi syariah dan sistem keuangan syariah telah berkembang pesat. Tidak hanya berkembang pada perbankan syariah, tetapi juga sudah berkembang pada industri keuangan non-bank syariah, seperti asuransi syariah, kemudian dana pensiun syariah, perusahaan pembiayaan syariah, obligasi syariah yang kita kenal selama ini sebagai sukuk, kemudian reksadana syariah, dan aktivitas pasar modal syariah lainnya. Lebih lanjut, sistem syariah juga telah merambah sektor real dengan hadirnya beberapa jenis usaha syariah yang mencakup makanan dan obat-obatan halal, kemudian Islamic fashion, dan bahkan pasti pariwisata syariah. Saya kira ini semakin menjauh. Indonesia termasuk Sulawesi Selatan, saya kira sebagai daerah dengan penduduk muslim terbesar di dunia, tentu saja mempunyai potensi lebih bagi pengembangan perbankan syariah. Nah, selama tahun 2020 dapat kami sampaikan pada kesempatan yang baik ini bahwa indikator perbankan syariah menunjukkan hasil yang positif, di mana baik aset dan pihak ketiga dan pembiayaan dari perbankan syariah tetap tumbuh walaupun dalam kondisi masa pandemi COVID-19. Namun demikian, meskipun pertumbuhan perbankan syariah kian membaik, namun perlu disadari bahwa rendahnya tingkat literasi keuangan syariah yang berdasarkan hasil survei literasi keuangan tahun 2019, khususnya perbankan syariah itu masih berada pada angka 7,92%. Oleh karena itu, kita masih sangat perlu mengupayakan beragam kegiatan edukasi dan sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan masyarakat terhadap ekonomi syariah. Saya kira kegiatan hari ini merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan tingkat literasi yang kita nilai masih relatif rendah. Hadirin dan adik-adik Bapak dan Ibu serta adik-adik sekalian, santri sekalian yang saya banggakan, kita menyadari bahwa pondok pesantren sudah ada sejak lama, itu sejak negara Indonesia lahir. Selama itu pula pondok pesantren sudah mewarnai dan memberikan kontribusi besar terhadap negara. Sehingga sejarah mencatat bahwa banyak sekali pondok pesantren yang telah menghasilkan alumni yang luar biasa di berbagai bidang kehidupan. Ada yang berhasil meneruskan upaya alma maternya menjadi pimpinan pondok atau sebagai kiai, disebut Gus.
Tetapi tidak sedikit juga yang terjun ke masyarakat dengan berbagai profesi. Ada yang menjadi pengusaha, kemudian ada yang jadi teknokrat, pegawai pemerintah, bahkan ada yang menjadi politisi. Nah, beberapa tokoh pejuang nasional yang lahir dari pesantren, contohnya misalnya Perdana Menteri pertama Indonesia, Idil Halid, kemudian juga ada Gus Dur, Kiai Haji Wahid Hasyim Usadi, dan saya kira beberapa atau sederet tokoh nasional lainnya adalah contoh kecil dari alumni pesantren. Jadi saya kira kita patut berbangga para alumni pesantren telah menduduki dan memberikan kontribusi di negeri kita tercinta ini. Saya kira ini hal ini menjadi bukti nyata bahwa kiprah pesantren selama ini mampu mewarnai dengan melahirkan generasi berkualitas bagi negeri kita tercinta. Bapak dan Ibu sekalian, Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin dalam beberapa kesempatan juga terus mengkampanyekan bahwa pesantren menjadi markasul islah, yakni pusat perubahan dan perbaikan serta pusat inovasi. Saya kira ini beberapa kali disampaikan oleh Pak Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin, karena pesantren tak hanya menyiapkan individu yang paham agama, melainkan juga sebagai institusi ekonomi yang mampu memainkan peran penting membangun ekonomi masyarakat. Dengan kata lain, pesantren harus menjadi agent of development, akselerator, fasilitator bagi pelaku ekonomi, terutama di wilayah pedesaan, termasuk UMKM yang jumlahnya saya kira mendominasi perekonomian bangsa, utamanya pada masa pandemi COVID-19 seperti sekarang ini. Saya kira pesantren dan para santri harus dapat menjadi garda terdepan, menjadi contoh dan teladan dalam membantu upaya pemulihan ekonomi nasional, salah satunya dengan membudayakan keuangan syariah di tengah masyarakat. Ini penting karena dengan membudayakan ekonomi syariah harus dimulai dengan peningkatan literasi keuangan syariah yang memadai. Bagaimana kita bisa membudayakan keuangan syariah di tengah masyarakat jika kita tidak paham dan mengimplementasikan secara langsung dalam keseharian? Jadi saya kira kegiatan literasi merupakan suatu keharusan. Nah, tentunya melalui kegiatan hari ini kami berharap Bapak dan Ibu serta adik-adik santri mendapatkan sebagian gambaran mengenai keuangan syariah, khususnya mengenai sektor perbankan, sehingga dalam proses mengedukasi dan berbagi informasi kepada rekan orang tua, tetangga, maupun masyarakat luas akan jadi lebih baik. Saya kira terakhir dengan mengenal keuangan syariah yang lebih dekat, masyarakat dapat mempertimbangkan bank syariah dan industri syariah lainnya sebagai mitra dalam mengembangkan usaha, mengatur cash flow, dan merencanakan masa depan sehingga dapat mendukung pemulihan ekonomi nasional, termasuk pemulihan ekonomi daerah Sulawesi Selatan. Saya kira itu beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Tentunya kami mohon maaf atas segala kesalahan, dan dengan memohon keridhaan Allah Subhanahu wa taala, saya mewakili Kantor Regional 6 UJK Sulampua menyampaikan selamat mengikuti kegiatan Gebiar Safari Ramadan 1442 Hijriah yang tema berkah bersama keuangan syariah. Demikian saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian ya, kita sudah mendengarkan kata sambutan dari Bapak
Pak Tahudin, Direktur Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan, Kantor OJK Regional 6 Sulampua, dan juga berarti dibukanya acara ataupun Gebiar Safari Ramadan 1442 Hijriah. Baik, saya mau bertanya lagi nih untuk para santri ya, sore hari ini. Untuk tema kita ya sore hari ini ada yang tahu tema kita apa? Berkah bersama keuangan syariah ya. Jadi kalau sekali lagi bisa ulang ya. Gebiar Safari Ramadan 1442 Hijriah dijawab dengan lebih keras lagi dong. Kalau sore-sore kayak gini harus semangat ya. Apalagi menjelang buka puasa. Jadi saya ulang lagi. Gebiar Safari Ramadan 1442 Hijriah. Terima kasih. Baik, pengurus Pondok Pesantren Al-Fakriyah dan juga para santri untuk sore hari ini seperti yang diinformasikan oleh Bapak Pak Tahudin tadi, bahwa tugas dari Otoritas Jasa Keuangan itu selain mengatur dan juga mengawasi semua kegiatan dari sektor ataupun jasa keuangan, itu mengatur ya di sektor perbankan, baik konvensional ataupun syariah. Dan untuk lebih jelasnya, untuk sore hari ini kita langsung saja akan memulai momen ataupun tanya jawab untuk penjelasan ya dari para pemateri untuk sore hari ini. Kita langsung saja bersama dengan Ibu Normasita, Kepala Subbagian Edukasi dan Perlindungan Konsumen. Kita langsung saja bersama dengan Ibu Normasita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap dengan pemaparannya untuk hari ini? Ya, satu pertanyaan Ibu sebelum memaparkan untuk materi kita untuk sore hari ini. Ini merupakan rangkaian nasional yang dilaksanakan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Kenapa memilih pondok pesantren, Ibu? Ya, jadi sebagaimana kita ketahui bahwa jumlah santri-santriwati yang ada di Indonesia memang cukup banyak ya. Tidak kalah dengan jumlah siswa-siswi yang ada di sekolah-sekolah lain selain pondok pesantren. Sehingga dengan momen Ramadan ini, sesuai dengan tema yang kami angkat terkait dengan keuangan syariah, kami ingin mengajak santri-santriwati dan khususnya kepada pengurus pondok pesantren untuk ayo bersama-sama menggunakan produk yang ada di keuangan syariah, salah satunya adalah perbankan syariah, yang mungkin pada saat ini mungkin masih ada beberapa pondok pesantren masih menggunakan produk-produk yang tidak di jasa keuangan syariah. Dan itu bukan hal yang salah ya, tetapi karena kita sekarang juga sudah ada produk-produk syariah, mari kita kenal sehingga kita bisa memanfaatkan produk tersebut. Itu sih semangatnya. Saya lanjut ya Mbak? Iya lanjut. Oke, baik. Baik. Terima kasih ini kesempatannya Mbak untuk momen kali ini. Sebagaimana tadi di awal sudah disampaikan oleh Pak Tahudin, bahwa kami di sini ingin berbagi
si lembaga jasa keuangannya itu ya. Namun dari sisi kita sebagai konsumen atau masyarakat, tentu OJK juga diberikan kewenangan untuk melindungi konsumen dan masyarakat. Bagaimana sih caranya OJK memberikan perlindungan? Yang pertama adalah dengan memberikan informasi atau memberikan gambaran terkait dengan lembaga jasa keuangan. Seperti saat ini kita dalam rangka edukasi untuk meningkatkan literasi. Berdasarkan tadi hasil survei yang disampaikan oleh Pak Fatahudin, khususnya untuk produk syariah itu tingkat inklusinya atau tingkat pemanfaatannya itu masih cukup rendah. Dengan cara edukasi seperti ini, kami berharap pemanfaatan dari lembaga jasa keuangan di sektor syariahnya ini akan meningkat begitu. Nah, selain dengan memberikan informasi atau edukasi kepada masyarakat, konsumen, adik-adik santri, santriwati, para pengurus, pimpinan pondok pesantren, selain itu ketika ada masalah yang tercipta antara lembaga jasa keuangan, misalnya dalam hal ini di tengah-tengah kita hadir teman-teman dari Bank Syariah Indonesia dari sisi perbankan. Misalnya Bapak Ibu, adik-adik ada masalah dengan Bank Syariah Indonesia, setelah dilakukan komunikasi namun belum ada titik temu, maka OJK memberikan fasilitasi terbatas dalam hal ada pengaduan atau hal yang tidak ada kesepahaman di tengah-tengah antara perbankan dengan konsumen. Betul. Nah, ketika ada masalah, OJK bisa meminta lembaga jasa keuangan untuk melakukan penghentian kegiatan usahanya ketika memang produk tersebut dianggap banyak mudaratnya, banyak yang tidak baiknya begitu. Nah, sehingga review terkait dengan produk itu akan dijalankan. Nah, selain itu ada juga tindakan-tindakan yang lain yang bisa dilakukan oleh OJK terhadap lembaga jasa keuangan jika memang ada hal-hal yang dianggap perlu dilakukan dalam rangka perlindungan konsumen dan masyarakat. Nah, terkait dengan tugas dan fungsi OJK kurang lebih seperti itu ya, mengatur, mengawasi dan melindungi. Mengatur mengawasi lembaga jasa keuangan dan melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Pada momen kali ini kita akan berbicara terkait dengan keuangan syariah. Nah, prinsip-prinsip syariah dan produk perbankan syariah yang ada saat ini, mungkin adik-adik sebenarnya secara tidak sengaja mungkin sebenarnya sudah memanfaatkan layanan itu ya Bapak Ibu adik-adik sekalian. Mungkin ada yang sudah punya rekening di Bank Syariah Indonesia atau dahulu punya rekening di Bank Syariah Mandiri, di Bank BNI Syariah, BRI Syariah. Nah, ini sebenarnya kita sudah memanfaatkan layanan keuangan syariah. Nah, jika ingin didalami, kita ketahui bahwa Bank Syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Sementara untuk bank konvensional adalah bank yang beroperasi menurut apa yang sudah menjadi kebiasaan, apa yang sudah menjadi adat istiadat, apa yang sudah menjadi kesepakatan umum para pihak, halayak umum begitu. Sementara kalau di bank syariah, ya ini berdasarkan dengan akad yang ada. Nah, di bank syariah sendiri, ini asas-asas yang mendasari terkait dengan transaksi syariah sesuai dengan pengetahuan fikih yang kita ketahui ya Bapak Ibu adik-adik sekalian, bahwa asas transaksi syariah itu menjunjung ukhuwah, menjunjung persaudaraan, kemudian bersifat adil. Jadi prinsip-prinsip ini sudah pasti akan dijalankan oleh semua lembaga jasa keuangan syariah, termasuk di tengah-tengah kita adalah Bank Syariah Indonesia. Selain adil ada juga maslahah, selalu mengutamakan kemaslahatannya, selalu mengutamakan besar manfaatnya. Kemudian bersifat universal, jadi tidak ada yang parsial, semua sama begitu. Dan tentu saja keseimbangan, bersifat
apa yang menjadi hak dan kewajiban dari konsumen akan sama dengan lembaga jasa keuangan itu sendiri. Jika tadi asas yang diusung terkait dengan transaksi syariah adalah berdasarkan fikih Islam, tentu saja unsur-unsur yang dilarang dalam prinsip syariah juga ada, Bapak Ibu adik-adik sekalian. Yang pertama adalah gharar yang tidak jelas. Nah, ini sudah pasti jauh dari lembaga jasa keuangan syariah. Kemudian adanya perjudian atau spekulasi. Kemudian terkait dengan hal-hal yang haram, kemudian zalim dan riba. Ini semua unsur-unsur yang dilarang dalam prinsip syariah tidak akan dijalankan oleh teman-teman di lembaga jasa keuangan syariah. Kemudian di dalam akad transaksi bank syariah selalu mengutamakan ijab kabulnya. Yang betul, tidak hanya pernikahannya, Ibu, Bapak, adik-adik sekalian yang ada ijab kabulnya, tetapi untuk teman-teman yang berada di lembaga jasa keuangan syariah, setiap melakukan kegiatan, setiap bertransaksi itu selalu ada ijab kabulnya. Ijab yaitu pernyataan pemindahan kepemilikan dan kabulnya adalah pernyataan penerimaan kepemilikan dalam lingkup yang disyariatkan dan berpengaruh pada sesuatu. Dalam akad transaksi bank syariah ini ada akad tijarah dan akad tabarru. Nah, dua akad ini nanti Bapak Ibu pengurus pondok pesantren, kemudian adik-adik santri-santriwati, ini bisa lebih detail nanti akan dijelaskan oleh teman-teman Bank Syariah Indonesia terkait produk-produk apa saja sih yang ada di Bank Syariah Indonesia, menggunakan akad apa, apakah itu pada produk tabungan atau produk pembiayaan. Itu ada banyak bentuk produk yang mungkin nanti akan secara detail akan disampaikan oleh teman-teman Bank Syariah. Tetapi pada intinya yang ingin kami sampaikan adalah ketika kita berhubungan dengan teman-teman lembaga jasa keuangan di sektor syariah, di usaha syariah, kita tentu langsung merasa aman. Kita sudah meyakini bahwa saya akan jauh dari hal-hal yang bersifat haram. Tadi sudah dijelaskan bahwa tidak ada yang sifatnya tidak jelas, jauh dari riba, jauh dari hal-hal yang haram, hal-hal yang mudarat dan lain-lain sebagainya. Nah, ketika kita berbicara terkait dengan bank konvensional dan bank syariah, tentu kita ingin mengetahui perbedaannya apa sih sebelum kita menggunakan bank syariah begitu. Nah, sebagaimana tadi yang utama sebenarnya adalah prinsip operasionalnya. Jadi prinsip operasionalnya ada gitu ya, ya? Betul. Jadi prinsip dasar operasional dari bank syariah tentu saja berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. Tadi di awal sudah saya sampaikan ya. Sementara kalau bank konvensional itu berdasarkan prinsip material atau bebaslah ditentukannya berdasarkan kesepakatan atau kondisi umum yang ada begitu. Sementara kalau bank syariah ya selalu berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang ada. Kemudian tentu saja di bank konvensional mengenal adanya bunga. Oh, bunga. Itu yang utama ya. Sementara kalau di bank syariah tentu saja bunga itu tidak ada. Tetapi yang ada adalah bagi hasil, jual beli, sewa menyewa, seperti transaksi muamalah yang ada di fikih ya begitu. Nah, kemudian terkait dengan struktur organisasi dari bank konvensional maupun bank syariah, yang paling utama terlihat jelas perbedaannya adalah di bank syariah selain memiliki dewan komisaris seperti dengan bank konvensional, ada satu unit yang memang khusus memperhatikan kelayakan produk tersebut, apakah dia syar'i atau tidak, apakah Siapa dia itu, Bu? betul yang dinamakan dengan Dewan Pengawas Syariah. Oh, jadi ada Dewan Pengawas Syariah ya? Betul. Dewan Pengawas Syariah ini yang akan mengawasi teman-teman lembaga jasa keuangan
dalam melakukan operasionalnya. Apakah produk-produk yang diterbitkan, jasa yang diberikan itu masih memenuhi prinsip-prinsip syariah atau tidak. Jadi sebenarnya ketika kita meyakini bahwa oke, saya adik-adik misalnya, oke, saya mau berhijrah deh, yang tadinya saya punya rekening konvensional, saya mau buka satu rekening bank syariah deh. Nah, untuk merasakan perbedaannya seperti apa. Oh, ketika saya bersinggungan atau berhubungan dengan bank syariah, kok hati saya lebih nyaman ya, lebih tentram ya. Betul, lebih tentram ya, kok hati saya lebih oke, saya sudah yakin bahwa ini memenuhi prinsip syariah dan lain-lain sebagainya. Nah, itu nanti adik-adik yang masih duduk di bangku SMP dan SMA, ini sebenarnya Bank Syariah Indonesia juga punya produk yang sangat mudah untuk adik-adik manfaatkan untuk bisa merasakan bagaimana sih Bank Syariah Indonesia itu ya. Ada produk simple, simpanan pelajar dengan Rp1.000 adik-adik sudah punya rekening. Jadi Bapak Ibu pimpinan pondok pesantren mungkin nanti bisa memanfaatkan itu Pak sebagai pengenalan kepada adik-adik santri-santriwati. Dengan rekening itu adik-adik sudah bisa misalnya yang tinggal di luar Makassar minta kiriman uang bisa melalui rekening tersebut. Nanti kartu ATM juga sepertinya sudah bisa diterbitkan dengan rekening simpel tersebut. Nah, terkait dengan simpel itu masuk dalam kategori produk penghimpunan dana. Selain tabungan ada bentuknya giro, kemudian ada juga deposito. Nah, ini sebenarnya ada banyak produk ya sebenarnya yang ada di lembaga jasa keuangan. Nah, selain produk penghimpunan dana, khususnya Bapak Ibu pengurus pondok pesantren, ini ada produk pembiayaan Bapak Ibu. Itu seperti apa Bu? Betul, jadi ada pembiayaan modal kerja, produknya seperti apa nanti Pak Burhan yang akan sampaikan ya. Tetapi secara garis besar ada produk pembiayaan modal kerja, produk investasi misalnya tadi kita mau beli tanah, mau perluasan pondok begitu. Kemudian kita mau bangun gedung buka cabang begitu pondok pesantrennya dan lain-lain sebagainya, itu ada produk pembiayaan investasi dan pembiayaan konsumtif. Nah, dari produk-produk yang ada di lembaga keuangan syariah, sebenarnya yang paling utama yang ingin kami sampaikan adalah kendala-kendalanya yang ada di lembaga jasa keuangan syariah. Kendalanya adalah yang pertama tadi tingkat literasi terkait dengan keuangan syariah memang cukup rendah ya, sehingga tingkat inklusinya masih sangat rendah. Nah, ini kenapa makanya kami mengunjungi pesantren dengan harapan bahwa melalui pesantren ini kita memulai untuk membesarkan lembaga jasa keuangan syariah dengan melalui santri-santriwati setelah tahu oh ternyata produk syariah itu bagus loh, tidak jauh dari betul. Mungkin nanti teman-teman BSI akan lebih detail menjelaskan bagaimana sekarang perkembangan dari Bank Syariah Indonesia. Secara teknologi sudah tidak kalah dengan teman-teman konvensional. Jadi sebenarnya sudah tidak ada halangan bagi kita muslimah untuk memanfaatkan lembaga jasa keuangan syariah. Nah, karena kurangnya pemahaman, tentu harapan kami dengan momen kali ini tingkat inklusi dari lembaga jasa keuangan syariah yang tadinya hanya 7,9 kami berharap sudah bisa menaik menjadi 15 atau 25%. Begitu. Nah, selain karena tingkat literasi dan inklusinya yang masih rendah, memang SDM terkait dengan industri keuangan syariah juga memang masih sedikit begitu. Dengan begitu kami berharap adik-adik yang sudah ada di di level SMA atau madrasah aliyah mungkin 5 tahun ke depan akan ikut mengembangkan lembaga jasa keuangan syariah. Bisa bergabung dengan teman-teman Bank Syariah Indonesia untuk mari bersama-sama membesarkan Bank Syariah Indonesia. Dan tentu saja terkait dengan supply dan demand dari produk syariah ini yang memang masih relatif kecil, dan ini dengan momen kali ini kita berharap ini akan terus meningkat begitu. Mungkin
yang ingin saya sampaikan itu, yang ingin saya bagikan kepada adik-adik santri-santriwati, besar harapan kami setelah edukasi ini, kami berharap bahwa produk jasa keuangan syariah bisa kita sama-sama manfaatkan, bisa kita sama-sama gunakan sehingga tidak hanya produk konvensional saja yang kita gunakan. Mungkin itu ya Mbak ya yang ingin kami bagikan. Sebelum saya tutup, bagi Bapak Ibu, adik-adik yang ingin mengenal lebih jauh terkait dengan lembaga jasa keuangan maupun otoritas jasa keuangan, bisa membuka kanal informasi dari OJK, bisa website OJK www.ojk.go.id, atau ingin mengenal atau mencari informasi, ini saya ada penawaran dari perusahaan A, perusahaan B terkait dengan investasi, atau saya diminta untuk nyicil-nyicil barang oleh perusahaan A, atau saya diberikan penawaran pinjaman. Nah, sebaiknya Bapak Ibu adik-adik lebih dahulu mengecek apakah perusahaan itu terdaftar atau diawasi oleh OJK atau tidak. Nah, ketika Bapak Ibu adik-adik ada masalah terkait dengan produk atau layanan di lembaga jasa keuangan, itu bisa coba buka kontak 157. Jadi semua informasi yang ada terkait dengan lembaga jasa keuangan ada pada kontak ini. Demikian informasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Demikian Ibu Normasita, Kepala Subbagian Edukasi dan Perlindungan Konsumen ya. Tadi sudah mendengarkan pemaparan secara garis besar ya, bagaimana fungsi tugas otoritas jasa keuangan dan juga wewenangnya seperti apa. Itu diatur di pasal 28 Undang-Undang nomor 21/2011 Ibu ya. Dan juga secara garis besar ya tentang keuangan syariah. Dan sebelum kita lanjut lagi untuk ke pemateri selanjutnya, saya ingin membuka dulu nih, siapa tahu dari adik-adik santri, para santri ada yang ingin bertanya? Ya, karena untuk yang bertanya di sore hari ini kami juga menyiapkan hadiah yang spesial tentunya ya. Sekali lagi untuk maskernya ini tetap dipakai ya. Maskernya tetap dipakai, tetap jaga jarak ya, karena secara ataupun selama acara ini berlangsung tetap ya dengan disiplin protokol kesehatan COVID-19. Baik, ada yang ingin bertanya sore hari ini? Oke. Saya langsung saja, saya batasi ya 2 pertanyaan saja sebelum kita lanjut lagi untuk ke pemateri berikutnya. Langsung saja pertanyaan yang singkat, jelas, padat. Cek. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nur Cahyadi. Saya di sini sebagai guru atau pembina. Pertanyaan saya untuk OJK adalah apakah OJK ini terlibat dalam pengawasan pembiayaan yang sifat online? Ya, saya kira itu, Bu. Baik, terima kasih Pak Cahyadi. Terkait dengan pinjaman online tadi di akhir saya sempat sampaikan ya Pak ya. Memang pinjaman online itu masuk dalam kategori industri keuangan non bank Pak. Jadi misalnya Bapak Ibu ingin berhubungan atau ingin mencoba layanan yang diberikan oleh pinjaman online, itu sebagian yang beredar di masyarakat itu ada yang terdaftar dan diawasi oleh OJK Pak. Nah, jadi seperti informasi kami di akhir bahwa ketika Bapak Ibu ingin memanfaatkan produk atau layanan di lembaga jasa keuangan, sebaiknya untuk amannya dari sisi konsumen, Bapak Ibu wajib mengecek apakah perusahaan tersebut terdaftar dan diawasi oleh OJK. Karena ketika misalnya ada masalah, yang marak saat ini kan ketika kita berhubungan dengan pinjaman online atau pinjol ya Pak, ada yang ditagih lewat semua kontak di handphone begitu, ada yang bahkan sampai bunuh diri karena mungkin setiap 5 menit ditagih begitu dengan cara-cara yang tidak patut. Nah itu
Sebagian masalah yang ada, yang viral di media sosial maupun di pemberitaan media massa, itu rata-rata dilakukan oleh pinjaman-pinjaman online atau perusahaan-perusahaan yang tidak terdaftar dan diawasi oleh otoritas jasa keuangan, Bapak. Jadi ketika misalnya Bapak Ibu, adik-adik, orang tua adik-adik santri-santriwati ingin berhubungan dengan pinjaman online, periksa dulu legalitasnya, Pak. Apakah dia terdaftar dan diawasi oleh otoritas jasa keuangan. Silakan, Pak. Betul Pak. Mungkin nanti sebenarnya di otoritas jasa keuangan, Pak, selaku sekretariat dari Satgas Waspada Investasi, Pak. Ketika misalnya setelah ipar Bapak mengetahui bahwa perusahaan itu ternyata tidak terdaftar dan diawasi oleh otoritas jasa keuangan, boleh kami nanti didukung informasinya, Pak, perusahaan apa sih pinjaman online tersebut? Nanti coba kami sampaikan ke kantor pusat untuk bisa ditindak perusahaan-perusahaan tersebut. Mungkin perusahaan itu masih belum ditutup begitu. Karena di Satgas Waspada Investasi itu ada banyak instansi, Pak. Salah satunya adalah Kementerian Informasi dan Teknologi, Kemenkominfo, itu yang akan menutup semua laman-laman yang menawarkan investasi, yang menawarkan pinjaman-pinjaman yang tidak terdaftar di otoritas yang ada. Seperti itu ya Pak ya. Baik, terima kasih ya. Sudah hadiahnya? Sudah dapat hadiahnya? Untuk yang lain ya itu juga bisa bertanya ya di sore hari ini. Tapi sebelumnya para pengurus Pondok Pesantren Al-Fakhriah dan juga para santri, kita akan mendengarkan pemaparan untuk pemateri selanjutnya. Tapi sebelumnya saya informasikan juga ya bahwa Bapak Dr. Muammar Bakri LCMA, pimpinan Pondok Pesantren Al-Fakhriah Makassar yang terhubung secara virtual tadi itu mohon izin untuk keluar dulu ya karena adanya keperluan mendesak. Baik, kita lanjut lagi untuk pemaparan materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Bapak Burhan, Branch Manager BSI KC Makassar Veteran. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Burhan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi seperti yang dipaparkan ya secara garis besar tadi ya tentang perbedaan perbankan konvensional dan juga syariah ya. Tapi satu pertanyaan Pak, sebelum memulai untuk pemaparan materi, untuk bank syariah ini apakah memang dikhususkan untuk umat Islam saja? Apakah bisa berlaku secara umum begitu Pak? Terima kasih. Untuk bank syariah, saya bisa sambil berdiri Pak ya. Iya. Itu bukan hanya dikhususkan untuk umat Islam ya, karena ini adalah muamalah ya. Kalau muamalah itu terhadap semua umat manusia ya, boleh kita berhubungan, boleh menjadi nasabah bank syariah ya. Ya, silakan apa yang disampaikan Pak untuk produk-produk dari keuangan syariah itu apa saja Pak produknya? Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Ustadz Haji Taufikur Rahman LC, Ketua Yayasan Pondok Pesantren Multidimensi Al-Fakhriah Makassar, dan Bapak Al-Ustadz Dr. Muammar Bakri LCMA, pimpinan Pondok Pesantren Al-Fakhriah Makassar, dan Bapak Al-Ustadz Muhammad Nur Cahyadi SHIMH selaku Kepala Kampus Pondok Pesantren Al-Fakhriah Makassar. Kemudian yang saya hormati pula Bapak Muhammad Subandi, Kepala Kantor OJK Regional 6 Sulampua, yang diwakili oleh Bapak Pak Tahudin ya. Kemudian yang saya hormati Ibu Nurmasita ya, Kepala Subbagian Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK Regional 6 Sulampua. Adik-adik santri dan santriwati Pondok Pesantren Multidimensi Al-Fakhriah yang saya banggakan ya. Alhamdulillah
hari ini saya diberikan kesempatan untuk bertatap muka langsung dengan adik-adik ya untuk memperkenalkan Bank Syariah ya, khususnya mungkin dengan Bank Syariah Indonesia ya. Saya sebelum masuk ke materi mungkin saya mau tanya, sudah ada yang menjadi nasabah Bank Syariah Indonesia? Ayo, sudah ada? Pak Ustadz? Oh, migrasi, sudah migrasi. Alhamdulillah Ustadz ya. Kalau adik-adik santri? Adik-adik santri? Ada yang sudah jadi nasabah? BSI? Atau kalau Bank Syariah? Bank Syariah? Belum? Belum. Ya, belum ya. Nanti mungkin dalam program simple tadi ya, tabungan simple khusus untuk pelajar, simpanan pelajar, adik-adik mungkin bisa menjadi nasabah Bank Syariah Indonesia ya. Baik, mungkin kita bisa masuk ke slide. Mungkin kita tahu bersama ya bahwa penduduk Indonesia sebagian besar umat Islam, Muslim ya, sekitar 229 juta jiwa atau 87,2% dari 233,7 juta jiwa penduduk Indonesia. Ini menjadi alasan ya kenapa di Indonesia itu diperlukan perbankan syariah yang kuat ya, adalah untuk melayani kebutuhan ya transaksi syariah atau perbankan syariah kepada masyarakat Indonesia ya. Perbankan syariah yang kuat itu harus mempunyai tentunya produk yang inovatif, produk yang disediakan, yang harus tersedia ya sesuai dengan kebutuhan masyarakat ya. Jadi ini selalu inovatif, selalu muncul produk-produk sesuai dengan kebutuhan masyarakat ya, mulai dari masyarakat pengusaha ya, kemudian rumah tangga ya, kemudian karyawan dan lain-lain ya. Kemudian perbankan syariah yang kuat juga harus mempunyai jaringan yang luas ya, karena penduduk Indonesia tersebar dari Sabang sampai Merauke ya. Untuk melayani itu tentunya harus mempunyai jaringan ya, jaringan untuk mendekatkan bank syariah ke nasabah-nasabah atau masyarakat Indonesia ya. Kemudian juga diperlukan tentunya SDM yang kompeten ya, yang memahami kebutuhan perbankan syariah masyarakat ya. Kemudian IT sistem yang handal ya, tentunya kita harus bersaing dalam sistem IT yang mendukung, mensupport perbankan syariah. Kemudian permodalan yang kuat ya, permodalan yang kuat untuk bisa melakukan ekspansi, membuka jaringan ya, pembiayaan dan lain-lain kepada masyarakat yang membutuhkan. Kemudian next. Ya, pemerintah juga memiliki aspirasi untuk memperkuat peran industri keuangan syariah dalam pemerataan ekonomi rakyat. Ya, diantaranya ya, Bapak Presiden kita, ya, pemerintah memiliki perhatian besar untuk membangkitkan raksasa keuangan syariah di Indonesia. Ya, salah satunya dengan membangun satu bank syariah terbesar di Indonesia. Ya, nah, ini kemarin dengan adanya proses merger ya, proses merger 3 bank syariah Indonesia menjadi kuat, menjadi satu, menjadi bank syariah Indonesia. Kemudian diharapkan bank syariah terbesar ini dapat memberi manfaat kepada lebih banyak masyarakat Indonesia ya. Kemudian dari harapan Bapak Wakil Presiden ya, Indonesia dapat menjadi pemain keuangan syariah yang diperhitungkan baik di tingkat lokal maupun global ya. Dengan bergabungnya 3 bank syariah ini, ya sekarang bank syariah itu menduduki peringkat ke-7 bank nasional di Indonesia. Ya. Kemudian merupakan cara pemerintah memperkuat kelembagaan industri keuangan syariah dan juga dapat meningkatkan partisipasi Indonesia dalam perekonomian syariah global. Ya. Kemudian dari harapan dari Bapak Erick Thohir ya, Menteri BUMN,
masuk ke dalam jajaran 10 besar bank syariah terbesar di dunia. Ya, jadi diharapkan dengan kehadiran Bank Syariah Indonesia itu nantinya akan menjadi bank syariah 10 besar terbesar di dunia. Ya, ini yang harus perlu kita banggakan juga ya sebagai warga negara Indonesia. Ya. Kemudian meningkatkan core competence BUMN termasuk perbankan syariah. Ya, itu ya. Next. Nah, aspirasi ini diwujudkan dengan penggabungan bank syariah milik Himbara. Ya, kemarin bertanggal 1 Februari ya. 1 Februari Bapak Presiden meluncurkan ya, meresmikan Bank Syariah Indonesia. Bank Syariah Indonesia itu adalah merger penggabungan 3 bank syariah milik Himbara ya, himpunan bank-bank negara. Di antaranya adalah Bank Syariah Mandiri ya, BNI Syariah dan BRI Syariah. Ya. Dari hasil penggabungan ketiga bank syariah milik Himbara tersebut itu menghasilkan ya saat ini 1.785 mesin ATM yang tersebar ya di seluruh Indonesia ya. Kemudian ada 1.120 kantor cabang. Nah, ini suatu potensi yang luar biasa ini ya. Kemudian 20.094 karyawan, kurang lebih 20.000 karyawan ya yang melayani nasabah bank syariah. Kemudian total nasabah sudah lebih dari 14,9 juta ya, 14,9 juta. Ini suatu potensi yang luar biasa yang dimiliki oleh Bank Syariah Indonesia untuk berkembang ke depannya, untuk bisa lebih maju lagi, bersaing bukan hanya di pasar lokal tetapi pasar global tentunya ya. Next. Ini bisa dilihat lagi. Nah, ini kita bisa lihat hasil kinerja keuangan dari penggabungan 3 bank tersebut ya. Aset yang terhimpun ya, asetnya adalah 239,56 triliun ya, hampir 240 triliun. Kemudian dana pihak ketiga ya 209,98 triliun, pembiayaan yang terhimpun yang disalurkan ya, pembiayaan disalurkan 156,51 triliun. Ya. Kemudian modalnya 22,61 triliun, sedangkan laba bersih ya, laba bersih per tahun Desember 2020 itu 2,19 triliun. Ya. Oke. Ya, ini BSI bercita-cita ke depannya ya menjadi 5 top 5 bank nasional di Indonesia dan top 10 bank syariah global. Ini kita bisa lihat data-datanya ya. Untuk saat ini ya, untuk saat ini memang masih di peringkat ke-7 ya. Tapi kedepannya insya Allah akan menjadi top 5 ya. Dengan aset 240 triliun, sedangkan kedepannya menjadi 10 besar ya bank syariah global. Bank syariah Jadi sekarang menduduki peringkat ke-7 gitu ya Pak ya? Betul, peringkat ke-7 ya. Next. Oke. Lanjut. Yes. Nah, ini mengapa kita harus ke bank syariah ya, tadi sudah disampaikan ya dari Ibu Ros ya, dari OJK ya, tentang perbedaan bank syariah dengan bank konvensional. Nah, kemudian kalau saya mengapa kita harus ke bank syariah ya, mungkin adik-adik sudah tahu ya, fungsi perbankan itu apa sih? Tadi udah disampaikan juga. Ada yang bisa jawab? Kasih hadiah. Ayo ya. Pada mengerti nggak? Fungsi perbankan. Tadi udah disampaikan sama Ibu. Ini diam-diam artinya apa ya? Udah tahu? Ada yang tahu bisa unjuk tangan ya, karena kita ada hadiah. Ada hadiah dari BSI. Dari Bank Syariah Indonesia. Bisa diulang lagi pertanyaannya Pak Burhan? Fungsi bank. Oh, sana silakan Ayo, Adek. di sebelah kanan ya. Yang lain harap disimak ya untuk materi ini, dan juga bisa untuk pertanyaan sebentar tuh bisa langsung mengajukan pertanyaan ya. Karena kita bagi-bagi hadiah sore hari ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilham Amir. Saya selaku alumni dari Al-Fahriyah ingin menjawab, yaitu
semua amalan yang ada di muamalah syariah, semua pengamalannya ada di ilmu fikih. Dan ketika kita mengikuti muamalah tersebut, kita sama dengan mengikuti muamalah-muamalah yang ada di dalam ilmu fikih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bisa ditangkap, Pak. Terima kasih jawabannya. Mungkin masih ada, tapi belum itu yang diinginkan. Bagus jawabannya, tetapi mungkin belum itu ya Ibu ya yang diinginkan dari pertanyaan fungsi bank ya. Fungsi bank. Yang lain Kalau masih ada yang bertanya? Kalau adik-adik sering ke bank ya, pernah masuk ke bank, pasti tahu itu fungsinya apa. Ya. Orang datang ke bank untuk apa? Menabungkah atau apakah? Itu ya. Jadi fungsi bank itu adalah fungsi intermediasi ya. Dia bank itu mengumpulkan dana Pihak dari ketiga. nasabah-nasabah ya dalam bentuk tabungan, deposito atau giro. Ya, ini masyarakat, baik itu masyarakat perorangan, pengusaha, ibu rumah tangga ataupun institusi pemerintah. Jadi berartinya produk dari bank syariah itu tidak kalah dong Pak ya dengan bank konvensional. Insya Allah. Ya. Insya Allah. Nah, jadi kemudian ini tadi orang yang kelebihan uang ya itu ditaruh uangnya di bank daripada ditaruh di bawah bantal, bawah kasur, bahaya, bisa ada ini atau apa ya, tuyul atau apakah itu yang bisa ambil ya, ataukah mungkin kebakaran atau apa, kan habis banknya. Jadi ditaruh di bank ya, dapat bagi hasil tentunya, aman lagi di situ ya. Kemudian di pihak lain ada masyarakat atau orang pengusaha atau apa ya, perorangan butuh pembiayaan. Nah, ini bank menyalurkan lagi dana yang terkumpul tadi tersebut ke dalam bentuk pembiayaan. Nah, ini kita bisa lihat dari skema ini di atas ya. Jadi Bank BSI itu menghimpun dana masyarakat ya dalam bentuk tabungan, deposito atau giro dengan menggunakan dua macam akad, yaitu akad wadiah dan akad mudharabah. Akad wadiah itu akad titipan ya, dititip. Kemudian ada akad mudharabah, sistem bagi hasil ya. Kemudian dana tersebut tadi yang terhimpun kemudian disalurkan dalam bentuk pembiayaan, investasi atau modal kerja ataupun pembiayaan konsumtif ya kepada masyarakat yang membutuhkan. Misalnya pengusaha UMKM butuh modal tambahan, bisa diberikan pembiayaan melalui bank. Ya. Kalau bank syariah tentunya ada akad-akad syariah yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Tapi untuk akadnya itu yang paling sering digunakan akad apa? Ada beberapa akad yang sering kita gunakan untuk pembiayaan sesuai dengan jenis pembiayaan dan kebutuhannya. Ya. Ada akad murabahah atau akad jual beli. Ya. Kemudian ada akad musyarakah. Ada akad mudharabah, itu sifatnya sistem bagi hasil. Ya, ada akad ijaroh, ya macam-macam, ya sesuai dengan kebutuhan. Misalnya nih Pak ya, kalau seumpamanya kita ingin menabung di bank syariah, pada saat nasabah datang ke bank, itu bagaimana Pak untuk pengaturannya? Apakah memang langsung diinformasikan kepada nasabah? Misalnya. Kalau ada nasabah mau datang ke bank ya, datang ke bank syariah. Ya, tentunya keperluannya apa? Kita harus menggali dulu. Kan kita tidak mengenal bunga gitu ya. Kita mengenal bagi hasil ya. Bagi hasil. Jadi kalau yang untuk menabung tadi itu untuk simpan ya, itu akadnya wadiah ya. Kalau sifatnya hanya mungkin pelajar ini yang banyak hanya lewat di situ ya, menerima transfer ya, menerima transfer dari orang tua untuk biaya sekolah ya, biasanya pakai akad wadiah karena itu tidak dikenakan biaya. Tidak ada biaya Pak, tidak ada potongan ya? Tidak ada potongan. Biasanya kan ada biaya administrasi ya, biaya apalagi istilahnya ya, pajak atau apa itu dia ada. Ya, jadi ingat ya kalau menabung ke bank syariah. Bank syariah. Dilanjut lagi Pak. Ada akad mudharabah. Ini yang biasa dipakai orang-orang yang agak banyak duitnya ya. Karena itu ada dapat bagi hasil setiap bulan dan ada juga biayanya tentunya, biaya administrasinya. Nah, ini disukai sama agak besar dulu biasa jumlahnya itu ya. Nah,
Itu untuk DPK ya, penghimpunan dana. Kemudian untuk pembiayaan, kalau ada nasabah atau pengusaha UMKM yang butuh tambahan modal, kita bisa biayai. Ada produk kita namanya pembiayaan mikro, pembiayaan mikro, 500 juta ke bawah, dan KUR, ya, kredit usaha rakyat. Nah, kita bisa kasih pembiayaan itu. Ada seperti tadi untuk sekolah, ya, untuk sekolah Pak, atau misalnya, pesantren kita bisa biayai untuk pembangunan gedungnya, ya, supaya cepat selesai pembangunannya, ya. Nah, kita bisa biayai. Kita bisa kerjasama dengan bank syariah dengan menggunakan akad-akad yang disepakati. Oke, itu ya bentuk kerjasamanya seperti itu ya, Pak. Ya betul. Jadi bank syariah itu insya Allah produknya lengkap, ya, lengkap bank syariah. Bahkan ada produk bank syariah tidak ada di bank konvensional. Apa itu? Produk gadai. Produk gadai. Di bank syariah itu ada produk gadai. Di bank konvensional tidak ada. Tidak boleh deh. Ditegur sama OJK kalau ada. Bank konvensional buka gadai, layanan gadai. Bank syariah ada produk layanan gadai. Jadi tidak perlu di tempat perusahaan gadai, di bank juga ada. Ya, produk gadai. Itu ada akadnya juga ya? Ada akad. Ada akadnya. Akad ijaroh. Oke, kita buka lagi untuk sesi pertanyaan, ya. Siapa yang ingin bertanya untuk produk-produk dari Bank Syariah? Silakan. Sebelah kanan. Wow. Ini semangat ya, karena sebentar lagi kita sambil ngabuburit ya, menantikan waktu berbuka puasa, kita sambil iya, harus semangat ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hasan Basri. Alhamdulillah telah menjadi alumni dari Pondok Pesantren Al-Fahriyah. Tadi Bapak sudah jelaskan begitu, menurut saya sudah begitu rinci tadi mengenai apa itu Bank Syariah Indonesia. Sudah tadi dijelaskan begitu banyak karyawan yang kerja dalam Bank Syariah Indonesia. Pertanyaan saya, kira-kira jurusan apa Pak yang memang berpotensi untuk bisa membangun BSI? Jangan sampai santri nanti Al-Fahriyah ada yang berminat untuk mengembangkan Bank Syariah Indonesia. Salah satunya itu mungkin dari jurusan, mungkin bisa penjelasannya. Ya, silakan langsung aja dijawab Pak. Ini masih ada yang ingin bertanya? Hadiah, kasih hadiah dulu, hadiah. Si hadiah. Langsung ya. Diabadikan momennya. Ada lagi yang mau bertanya? Jadi, jawab dulu. Ya, silakan Pak. Untuk SDM, ya, saat ini di Bank Syariah Indonesia itu kita terima dari berbagai macam lulusan, ya. Tetapi lebih disukai lagi, ya, kalau sudah punya basic, ya, basic perbankan syariah, ya. Di UIN, di kampus UIN, ya, sudah ada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, ya. Nah, itu cukup bagus sebenarnya, ya, dengan menyiapkan sumber daya ekonomi Islam di situ. Lebih itu, dekat lagi ya, mic-nya, itu Pak. lebih bagus, ya. Jadi bisa memajukan keuangan syariah yang ada di Indonesia. Bukan hanya perbankan syariah, tapi ada lembaga keuangan syariah lainnya yang membutuhkan, ya. Misalnya pegadaian syariah, pembiayaan syariah, lembaga keuangan pembiayaan syariah lainnya. Ya. Oke? Sudah Pak, sudah jawab pertanyaannya? Ada yang ingin bertanya lagi? Ya. Oke, jadi harus seimbang ya, sebelah kanan, sebelah kiri. Tapi pertanyaannya jangan susah-susah, nanti saya tidak bisa jawab nih. Itu menjadi PR Pak ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufik, kebetulan saya staf pondok. Pertanyaan saya Pak, dari penjelasan Bapak tentang akad-akad, baik itu mubarabah, wajah dan sebagainya. Anggaplah saya pengusaha pemula. Pengusaha? Pengusaha pemula. Oh, pemula. Pengusaha pemula, pengusaha tambang ya. Ya, anggaplah. Nah, kemudian saya ingin meminta bantuan dari BSD atau minta pembiayaan. Nah, ketika saya ingin mengajukan pembiayaan, apakah ada kriteria khusus untuk pengusaha pemula? Ya, ketika misalnya itu kriterianya ini A, B, C, D. Kemudian setelah itu apakah ada langkah tindak lanjut ketika ditolak misalnya
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ya dikasih hadiahnya. Langsung hadiah. Ada yang lain? Sampai habis hadiahnya ya pertanyaan. Baik, saya langsung jawab mungkin. Ya langsung saja baik, dijawab. terima Pak. kasih. Ini untuk, ya. Memang dalam menyalurkan pembiayaan kita ada syarat-syarat dan ketentuan. Ya, syarat-syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh nasabah yang akan mengajukan pembiayaan. Ya. Termasuk diantaranya seperti yang disebutkan tadi. Ya, kalau usaha baru mau mulai membuka, mungkin belum bisa kita harus punya nasabah, harus punya pengalaman dulu. Ya, persyaratannya dulu, apa sih Pak? Pengalaman minimal setahun ya. Minimal setahun, kalau sudah punya pengalaman minimal setahun, kita sudah bisa mengevaluasi kemampuan membayar nasabah ya. Karena dalam pembiayaan kita harus memenuhi prinsip 5C ya. 5C, apa itu 5C? 5C apa? Karakter, ya, capacity, ya, kolateral, ya, kemudian kondisi ekonomi. Ya, sudah berapa tadi? Apalagi 1. Siapa bisa bantu saya 5? 1 lagi. Jadi 5C ya Pak. Jadi capacity, kemampuan membayarnya, ya. Kemudian kolateral, jaminannya, ya, cukup. Kemudian karakternya, ya, biasanya cuma 3 ini yang apa? Yang fokus pokok, utama ya. Pokok biasanya ini yang 3. Tapi biasanya ada 5 ya. Nah, kalau misalnya usahanya baru mau dimulai, kita sangat susah untuk mengukur kemampuan membayarnya, ya, kemampuan membayar dari angsuran, ya, bukan dari jaminan, ya, karena ya jaminan itu tidak bisa mengansur setiap bulan. Jadi kemampuan membayarnya dilihat dari dianalisa dari pendapatan usahanya yang sudah berjalan, ya. Kemudian syarat-syarat lainnya administrasi, sifatnya administrasi, surat izin usahanya, ya, dan lain-lain. Saya kira itu, ya. Cukup ya, sudah terjawab. Oke, kita masih membuka untuk pertanyaan. Ada yang masih ingin bertanya? Satu pertanyaan lagi dan kita tutup ya. Ini dari terakhir. Ikhwan. Ya, silakan. Langsung, ya. Baca. Ini harus seimbang ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya bisa diangkat lagi. Nama saya kelas 214 Alia. Pertanyaan saya, apakah reksadana dan saham ada di dalam OJK atau BSI? Pertanyaan saya. Mungkin Ibu dari OJK bisa bantu jawab. Ya, terima kasih. Terkait dengan reksadana dan saham, ini salah satu produk yang ada di lembaga jasa keuangan. Nah, reksadana dan saham ini pun ada yang jenisnya syariah. Nah, khusus apakah reksadana dan saham itu diperjualbelikan di Bank Syariah Indonesia? Mungkin ada beberapa cabang yang bertindak sebagai agen penjual reksadana. Jadi tidak semua cabang di Bank Syariah Indonesia yang tercatat sebagai agen penjual reksadana. Jadi ketika adik-adik ingin menjadi investor muda di sektor pasar modal, memang salah satu produknya adalah reksadana. Dengan hanya 100.000, adik-adik sudah menjadi pemilik atau menjadi investor di PTA, PTB, PTC begitu. Dengan reksadana adik-adik sudah bisa memiliki satu perusahaan. Nah, reksadana ini salah satu produk yang sangat murah, yang sangat mudah untuk adik-adik manfaatkan. Jadi apakah reksadana itu di salah satu produk yang yang ada di Bank Syariah? Bisa jadi iya, karena tidak semua cabang yang di Bank Syariah Indonesia ini menjual produk tersebut, hanya cabang-cabang tertentu. Nah, apabila misalnya dalam lingkup terdekat dari pondok pesantren ini ada Bank Syariah Indonesia, mungkin adik-adik bisa bertanya kepada frontliner ya Pak, kepada CS,
apakah di cabang tersebut bertindak sebagai agen penjual reksadana atau tidak. Demikian jawabannya. Apakah terjawab? Terjawab ya. Jadi adik-adik jangan khawatir juga, tidak hanya di perbankan syariah saja yang menerbitkan produk-produk syariah, di sektor pasar modal pun ada produk-produk syariah. Demikian, Mbak. Oke, itu tadi ya dari Ibu Normasita. Dan ya sebelumnya kami juga menginformasikan ya untuk adik-adik santri itu bisa berkunjung ya ke mobil literasi keuangan OJK ya sebentar. Kemudian masih ada yang ingin bertanya? Cukup ya. Satu pertanyaan lagi. Kita tuntaskan acara ini. Mungkin dari closing statement dari Ibu Normasita dan juga Pak Burhan. Ya. Cukup ya? Ya, baik. Untuk Gebiar Safar Ramadan 1442 Hijriah dengan tema berkah bersama keuangan syariah. Mungkin dari Ibu Normasita, apa yang ingin disampaikan Ibu? Baik, terima kasih. Kepada adik-adik santri, santriwati dan khususnya kepada pengurus dan pimpinan Pondok Pesantren Al-Fahriyah. Dengan edukasi kali ini kami sangat berharap bahwa pemahaman kita terkait dengan keuangan syariah tidak berhenti sampai di sini. Tentu kita berharap bahwa akan ada pertemuan-pertemuan berikutnya, entah itu dengan Otoritas Jasa Keuangan atau dengan Bank Syariah Indonesia sendiri, mungkin dengan menindaklanjuti kerjasama dengan pondok pesantren mungkin, atau dengan pembukaan rekening adik-adik santri-santriwati. Nah, harapan kami adalah adik-adik santriwati, santriwan, kemudian pengurus pondok pesantren semakin semangat untuk memanfaatkan produk dan layanan di Lembaga Jasa Keuangan Syariah, sehingga inklusi yang saat ini masih 7,9% itu akan meningkat insya Allah menjadi 10, 15 atau bahkan 25% dari kondisi saat ini. Demikian, Mbak. Terima kasih untuk Ibu Normasita. Kemudian cukup singkat juga Pak Burhan. Sebelum kita juga ke Pak Taufikur Rahman. Silakan Pak Burhan. Alhamdulillah adik-adik dan pengurus pondok pesantren, alhamdulillah sore ini kita sudah melakukan edukasi terhadap produk-produk perbankan syariah. Dan alhamdulillah juga sebenarnya pihak pondok pesantren sudah menjadi nasabah BSI kami ya sejak beberapa tahun yang lalu. BNI Syariah kemudian BSI. BSI ini mempunyai segala macam fasilitas, ya, kemudahan dan produk-produk yang dibutuhkan oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk santri-santri di sini. Ya, dari sisi produk, dari sisi layanan, dari sisi teknologi IT kita tidak ketinggalan. BSI punya layanan yang sangat bagus yaitu BSI Mobile Banking. Jadi kalau adik-adik ya, misalnya sudah buka rekening di BSI, dia sudah langsung mendapatkan fasilitas BSI Mobile. Sudah bisa mengecek transfernya udah masuk belum, nggak usah pergi di ATM, nggak usah telepon sana sini. Itu memudahkan. Udah masuk. Mau beli pulsa, ya, mau belanja online, ada semua bisa. Di mobile BSI banyak sekali fitur-fitur di dalamnya yang sangat bermanfaat dan tidak kalah dengan bank konvensional. Jadi tidak ada alasan lagi untuk tidak berbank syariah. Ayo kita bank syariah. Siapa lagi kalau bukan kita? Mulai dari lingkungan pesantren. Baik, untuk yang terakhir ya dari Bapak Taufikur Rahman LC, silakan Pak. Silakan untuk dengan adanya kegiatan yang dilaksanakan di sore hari ini, apa yang menjadi testimoni dari Bapak? Ya, sebagaimana disampaikan tadi oleh dari pihak BSI Pak Burhan bahwa sebenarnya kita pesantren ini sudah ada kerjasama dengan Bank Syariah yang sebelumnya bernama Bank BNI Syariah, sudah hampir 3-4 tahun. Jadi semua sistem pembayaran anak-anak ini kita anak santri sudah melalui Bank Syariah sekarang ini. Dan alhamdulillah Pak, termasuk salah satu bangunan ini juga hasil dari investasi apa?
investasi dari apa ya Pak, kalau pinjam uang dari BNI. Bank Syariah Indonesia. Ya, dari BNI dulu, BNI Syariah. Iya. Alhamdulillah kita dapat apa namanya pinjaman dana untuk pembangunan gedung ini yang lantai 3 tahun lalu Pak, kurang lebih 300 sampai 400 juta dari Bank BNI Syariah. Jadi artinya apa, walaupun kegiatan ini baru diadakan, tapi alhamdulillah kita dari pihak pesantren sudah ada kerjasama, dan mudahan dari pengadaan acara ini bisa lebih mengenal lagi terutama para anakku sekalian ya, dan terutama kita semua para pembina dan guru yang ada di pondok pesantren ini ya. Baik, terima kasih untuk Bapak Haji Taufikur Rahman LC, Ketua Yayasan Pondok Pesantren Al-Fakhriyah Makassar. Dan baik, sebelum kita closing acara ini, kita akan baik, ya, dan demikian seluruh rangkaian Gebiar Safari Ramadan 1442 Hijriah. Sekali lagi terima kasih untuk semua narasumber. Yang pertama Bapak Patahudin, Direktur Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan Kantor OJK Regional 6 Sulampua. Kemudian terima kasih juga untuk Ibu Normasita, kemudian Bapak Burhan, kemudian Bapak Haji Taufikur Rahman, Dr. Muammar Bakri LC, kemudian Bapak Muhammad Nur Cahyadi SHIMH. Baik, sekali lagi terima kasih untuk semua rangkaian dari Gebiar Safari Ramadan 1442 Hijriah. Dan ya, kita akan menyerahkan secara simbolis ya paket berupa hand sanitizer dan juga facial di sore hari ini. Tapi kita akan menyerahkan secara simbolis ya dari Otoritas Jasa Keuangan kepada Ketua Yayasan Pondok Pesantren Al-Fakhriyah Makassar, Bapak Haji Taufikur Rahman LC ya. Ya, dan dengan demikian saya tuntaskan juga untuk Gebiar Safari Ramadan 1442 Hijriah untuk rangkaian hari ketiga tentunya dari Pondok Pesantren Al-Fakhriyah Makassar. Saya kembali ke studio. Ya, penyerahan secara simbolis silakan dari Otoritas Jasa Keuangan yang diterima langsung oleh Bapak Haji Taufikur Rahman LC, Ketua Yayasan Pondok Pesantren Al-Fakhriyah Makassar. Baik, smart listener, itu dia seluruh rangkaian dari Gebiar Safari Ramadan 1442 Hijriah di titik ketiga untuk sore hari ini, yaitu di Pondok Pesantren Al-Fakhriyah. Dan tentunya Gebiar Safari Ramadan ini masih akan terus terlaksana di titik yang keempat, nantinya juga masih akan berlangsung di tanggal 29 April 2021, yaitu di hari Kamis, tepatnya di Pondok Pesantren Hidayatullah Kabupaten Goa. Terima kasih untuk Anda yang sudah mendengarkan kami 1 jam terakhir dalam program ini, dan tentunya kita harapkan bersama dalam Gebiar Safari Ramadan ini kita dapat meraih keberkahan bersama dengan keuangan syariah. Saya Rifa Majid dan juga rekan saya Mirza Arianti yang berada di Pondok Pesantren Al-Fakhriyah pamit undur diri. Selamat menanti waktu berbuka puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sukses untuk Anda. Nanti waktu berbuka puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sukses untuk Anda. Terima kasih Anda telah menyimak live event program Gebiar Safari Ramadan 1442 Hijriah. Acara ini dipersembahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan Region 6 Sulampua dan didukung oleh Bank Syariah Indonesia. Sampai jumpa. Hari punya makanan nggak? Iya, pisen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasa syukur akan menambahkan nikmat yang sedikit dan melipat gandakan sesuatu yang banyak. Saya, Haidir Syam, Bupati Kabupaten Maros, mengucapkan selamat menantikan waktu berbuka puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
bersimpu hanyalah kepadamu, memohon ampun atas dosa